Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari IPS kembali. Setelah beberapa lama mungkin kita tidak bisa berjumpa langsung, karena dengan kondisi seperti ini tidak mungkin untuk kita bertatap muka langsung. Untuk itu Bapak coba melalui video ini, semoga anak-anak bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Namun marilah kita sama-sama pertemuan ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, sebelum ke materinya, Bapak akan memberikan review dulu terkait materi yang sudah Bapak ajarkan sebelum-sebelumnya. Yang pertama, coba ada yang tahu apa itu kepanjangan BPUPKI? Jawabannya boleh langsung chat ke Pak Itang ya. Silakan nomornya kirim, jawabannya dikirim ke WhatsApp Pak Itang. 5 yang tercepat nanti akan mendapatkan sesuatu dari Pak Itang. Insya Allah nanti akan sebuah coklat, akan mendapatkan 1 batang coklat yang Bapak akan berikan langsung kepada anak-anak semua. Yang kedua, siapakah tokoh-tokoh yang berperan dalam BPUPKI? Yang ketiga, itu apa tugas dan fungsi dari PPKI? Nah, sudah? Oke, Bapak beri waktu dengan 1 menit lagi. Oke, ya sudah habis. Baiklah anak-anak, kita akan coba bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan itu bisa kita raih, bisa kita proklamirkan di depan rakyat bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah, yang pertama, tahapan pertama, kan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang BPUPKI dan PPKI. Nah, ini juga sama. Yang pertama, ketika Jenderal Terauchi, itu Jenderal Besar Jepang itu mengajak kepada 3 tokoh nasional, terutama golongan tua. Yang pertama Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Untuk apa? Untuk berunding. Nah, merunding di mana? Tapi tempatnya di Vietnam. Sangat jauh sekali dari wilayah Indonesia pada saat itu, memperundingkan bagaimana kelanjutan dari persiapan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, beriring waktu berjalan, ternyata di Jepang itu sendiri terjadi adanya pengeboman oleh sekutu. Coba ada yang sudah tahu kira-kira kota apa saja yang dibom atom oleh sekutu pada saat itu? Ya, betul. Ada 2, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, beriringan dengan itu, pada tanggal 15 Agustus, tersiar kabar melalui berita radio. Pada saat itu disiarkan oleh siaran radio BCC dari London langsung bahwa Jepang mengakui kekalahannya dari sekutu atau menyerah tanpa syarat dari sekutu. Pada saat itu orang yang pertama kali mendengar kekalahan Jepang dari radio tersebut yaitu Sultan Syahrir. Tanpa sengaja dia mendengar kekalahan Jepang dari radio tersebut. Akhirnya Sultan Syahrir senang, alhamdulillah gitu ya. Pasti berekspresi alhamdulillah sekali. Akhirnya Sultan Syahrir langsung pergi, langsung menuju atau menghubungi teman-temannya golongan muda pada saat itu. Nah, langsung menghubungi. Nah, ketika itu Sultan Syahrir menyampaikan apa yang ia peroleh atau apa yang dia dapat dari informasi berita tersebut sampai kepada golongan muda, berkumpul dan berembuk. Akhirnya golongan muda sepakat untuk segera memproklamirkan kemerdekaan secepat mungkin. Nah, namun pada golongan muda pada saat itu juga tidak bisa atau tidak mau memproklamirkan sendiri. Mereka punya hal lain atau punya istilahnya ini ya, punya yang lebih tua istilahnya itu. Akhirnya mereka pun langsung segera menuju ke rumah Bung Karno pada saat itu. Nah, golongan muda menuju ke Bung Karno, ada Khairul Saleh di situnya. Kemudian selain Sultan Syahrir, dia namanya Sultan Syahrir seperti itu, menuju Bung Karno, mendesak Bung Karno agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Apa yang terjadi pada saat itu? Apa tanggapan Bung Karno pada saat itu?
Ternyata tanggapan Bung Karno adalah, kira-kira apa? Tanggapannya adalah Bung Karno tidak sepakat apa yang diinginkan oleh golongan muda pada saat itu. Kenapa? Karena Bung Karno menganggap hal itu sudah dipersiapkan gitu, sudah dipersiapkan, takutnya menyalahi aturan seperti itu. Hanya Bung Karno minta ditunda terlebih dahulu, dan minta ada musyawarah terlebih dahulu karena hal itu sudah dipersiapkan melalui proses dari BPUPKI, kemudian terbentuknya PPKI. Nah, kemudian golongan muda kembali lagi pulang dengan rasa kekecewaan yang luar biasa. Hanya golongan muda bergembung kembali. Nah, ternyata, dari golongan muda tercetuslah ide untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta pada saat itu. Kenapa demikian? Karena golongan muda menganggap Bung Karno dan Bung Hatta takutnya terpengaruh oleh Jepang atau dipengaruhi oleh pengaruh Jepang. Nah, akhirnya ide-ide Horeus Sahleh, Sultan Syahrir dan kawan-kawan disepakati oleh golongan muda untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke suatu tempat terpencil. Ada yang tahu apa nama tempat pengasingan Bung Karno? Ada yang tahu? Iya, betul, Rengas Dengklok. Nah, tepatnya tanggal 16 Agustus malam hari Bung Karno dan Bung Hatta diculik, kemudian diasingkan ke Rengas Dengklok. Cukup jauh, itu sebuah kota kecil, mungkin kalau sekarang itu namanya kecamatan, ya, bukan kota Madia bahkan, tapi sebuah kecamatan adanya di Karawang. Lumayan, kalau dari Bandung cukup jauh Karawang. Nah, di tempat di situ Bung Karno, Bung Hatta diculik, kemudian di situ golongan muda kembali lagi mendesak agar Bung Karno, Bung Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan. Nah, akhirnya disepakatilah, ada satu kesepakatan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta menyetujui memproklamirkan kemerdekaan pada saat itu. Nah, akhirnya golongan muda sangat senang sekali mengapresiasi atau menyambut dengan kegembiraan atas keputusan dari Bung Karno dan Bung Hatta pada saat itu. Nah, kemudian, pas malam hari, masih malam harinya, di dini harinya Bung Karno dan Bung Hatta disertai dengan Dr. Ahmad Subarjo kemudian dibawa ke rumah Laksamana Maeda. Nah, pas di rumah Laksamana Maeda inilah proses dirancangnya teks proklamasi kemerdekaan pada saat itu, dirancang oleh Bung Karno, Bung Hatta, kemudian dibantu dengan Ahmad Subarjo, dirancang bagaimana teks proklamasi dibuat. Beberapa menit kemudian atau beberapa jam kali ya pada saat itu, akhirnya terbentuklah teks proklamasi dan diketik langsung oleh Sayuti Malik pada saat itu. Akhirnya ketikannya beres. Nah, namun ada beberapa yang kata-katanya diubah. Ya. Nah, setelahnya itu baru paginya Bung Karno, Bung Hatta dibawa lagi ke mana? Ke Jakarta, Jalan Kebangsaan Timur, tepatnya di depan rumah Bung Karno. Ya, itu tepatnya pada hari Jumat, Bung Karno dan Bung Hatta langsung memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, pada saat itu yang membacakannya adalah Bung Karno. Nah, didampingi oleh Bung Hatta pada saat itu dan disaksikan oleh beberapa golongan dari golongan muda dan golongan tua dan juga beberapa rakyat Indonesia pada saat itu. Akhirnya, tepatnya pukul 10 kurang lebih, teks proklamasi dibacakan. Nah, itu sebagai tanda bahwa Indonesia merdeka, sudah terbebas dari belenggu penjajahan. Pada saat itu penjajahan adalah penjajahan Jepang yang masih menguasai Indonesia pada saat itu. Dan pada saat itulah sebagai awalan lahirnya atau terbentuknya negara Indonesia yang berdaulat. Nah, disitulah proses bagaimana detik-detik proklamasi kemerdekaan. Oke, anak-anakku, mungkin itu sepintas mengenai peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan. Untuk lebih jelasnya mungkin anak-anak bisa silahkan studi literasi, dibaca nanti buku IPS-nya, atau mencari informasi ke media lainnya untuk memperkaya wawasan kita. Dan nanti Bapak minta feedback-nya atau review dari yang kalian temukan, kira-kira
hikmahnya atau apa ya? Maksudnya hal-hal yang perlu kita ambil ya. Sikap-sikap yang perlu kita ambil dalam peristiwa kemerdekaan itu apa? Tolong nanti silahkan mau via kirim melalui email nanti ya ke email Pak Itang. Jawaban-jawaban kalian bagaimana atau apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Bapak tunggu jawaban kalian. Bapak beri waktu sampai pukul 11 siang. Lumayan cukup lama. Ada kurang lebih 1 jam lagi waktunya. Kalian bisa cari dari buku sumber lainnya atau media lainnya. Apa sih hikmah atau manfaat atau hikmah yang dapat kita ambil atau kita petik dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut? Yang mana tadi peristiwanya runutannya cukup panjang. Ternyata tidak mudah untuk memperoleh suatu kemerdekaan suatu bangsa atau suatu negara. Begitu saja dari Pak Itang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi nanti pekan depan dengan Pak Itang. Mohon dipersiapkan. Kita akan langsung ketemu dengan yang namanya kuis. Ya, siap-siap kuis. Mungkin ada TTS barangkali. Nah, seperti biasa kita suka mengeluarkan bagaimana bentuk kuisnya berupa TTS ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Salam kepada ayah bunda kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.